Bekas yang kita kenal sekarang, dulunya adalah hamparan hutan lebat, rawa-rawa, dan sawah yang luas. Penduduknya hidup sederhana sebagai petani dan nelayan, sangat bergantung pada alam, terutama air, untuk bertahan hidup. Di salah satu kampung kecil, hiduplah seorang pertapa tua yang sangat dihormati, namanya Ki Wadas. Ki Wadas tinggal di sebuah gubuk sederhana dekat perbukitan batu. Meskipun tubuhnya kurus dan rambutnya telah memutih, wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar, rendah hati, dan selalu siap membantu siapapun yang sedang kesulitan. Suatu tahun, musibah datang. Kemarau panjang melanda kampung itu. Hujan tak kunjung turun selama berbulan-bulan. Sungai-sungai kecil mulai kering kerontang, sumur warga tak lagi mengeluarkan air, dan sawah yang hijau berubah menjadi tanah retak yang tandus. Tanaman padi mati sebelum sempat dipanen, hewan ternak kehausan, dan kelaparan mulai mengancam penduduk desa. Warga sudah berusaha sekuat tenaga, mencari air hingga ke tempat yang sangat jauh, tapi hasilnya selalu nihil. Rasa putus asa menyelimuti seluruh kampung. Akhirnya, dalam keputusasaan, para tetua kampung memutuskan untuk mendatangi Ki Wadas. Mereka berharap sang pertapa bijak punya jalan keluar. Dengan langkah gontai, mereka tiba di gubuk Ki Wadas. Salah seorang tetua berkata dengan suara lirih dan penuh harap, "Ki Wadas, kami mohon petunjukmu. Jika keadaan ini terus berlanjut, kampung kami akan binasa. Tolonglah kami." Ki Wadas mendengarkan setiap keluh kesah mereka dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung menjawab. Sejenak, ia memejamkan mata, bermeditasi dalam keheningan. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, "Alam tidak pernah pelit kepada manusia. Kitalah yang harus bersabar, terus berdoa, dan senantiasa menjaga keseimbangannya." Malam itu juga, Ki Wadas pergi ke sebuah bukit batu untuk melakukan tapa brata. Selama beberapa hari, ia tidak makan dan tidak minum, hanya berdoa siang dan malam. Ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Yang Maha Kuasa agar menurunkan anugerah berupa air untuk menyelamatkan penduduk kampung dari bencana kekeringan. Setelah tapanya selesai, Ki Wadas turun dari bukit. Ia berjalan dengan tegap sambil membawa sebuah tongkat kayu tua yang selalu menemaninya. Ia berjalan menuju sebuah tanah lapang yang kering dan dipenuhi bebatuan keras. Di sana, seluruh warga desa sudah berkumpul, menatapnya dengan penuh harap. Di hadapan semua orang, Ki Wadas mengangkat tongkatnya, lalu menancapkannya dengan kuat ke tanah sambil mengucapkan doa dengan suara yang kusyuk. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Tanah di sekitarnya mulai bergetar perlahan. Dari celah-celah batu yang keras, keluarlah setetes air jernih. Mula-mula hanya rembesan kecil, namun perlahan tapi pasti. Air itu keluar semakin deras, membentuk sebuah aliran yang terus mengalir tanpa henti. Warga yang melihatnya tak bisa menahan rasa haru dan gembira. Mereka bersorak-sorai, mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa menunggu lama, mereka segera membuat saluran-saluran kecil untuk mengalirkan air itu ke sawah-sawah dan permukiman mereka. Dalam waktu singkat, kehidupan kembali bersemi di kampung itu. Tanaman kembali tumbuh menghijau, hewan ternak yang hampir mati karena kehausan kini bisa minum sepuasnya, dan kehidupan kampung perlahan pulih seperti sedia kala. Namun, ada satu hal yang aneh. Setelah keajaiban itu terjadi, Ki Wadas menghilang tanpa jejak. Tak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilangnya kembali ke bukit untuk melanjutkan pertapaannya. Ada pula yang percaya bahwa ia telah moksa, menyatu dengan alam yang begitu ia cintai. Untuk mengenang jasa besar Ki Wadas, warga sepakat menamai aliran air baru itu Kali Wadas, yang berarti sungai dari bebatuan, karena sumber airnya berasal dari tanah berbatu tempat Ki Wadas menancapkan tongkat saktinya. Sejak saat itu, Kali Wadas menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Para leluhur selalu berpesan kepada anak cucu mereka untuk selalu menjaga sungai tersebut. Jangan merusaknya, jangan mencemarinya, dan gunakan airnya dengan bijak. Hingga hari ini, nama Kali Wadas tetap abadi dan dikenal di wilayah Bekasi. Cerita ini menjadi simbol tentang betapa pentingnya kepedulian, pengorbanan tanpa pamrih, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.
Kisah Ki Wadas mengajarkan kita bahwa kesabaran dan ketulusan hati akan selalu membawa berkah yang tak terduga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari legenda Kali Wadas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.